Bab 4311. Batu roh dan cairan spiritual dihabiskan. Batu roh dan cairan spiritual habis. Bang. Namun, sebelum tetua Gao dan yang lainnya dapat mengangkat tangan, Eric Kin jatuh ke tanah dan tanah bergetar hebat dan mereka hampir jatuh. Tebing di tepi laut meretakkan beberapa lubang yang dalam dan panjang dan sebidang tanah runtuh ke bawah. Daerah ini hampir saja runtuh ke laut. Sialan, kekuatan bintang jahat ini sangat mengerikan. Tetua Gao berkeringat di dahinya. Hanya jatuh begitu saja, akan segera menghancurkan tebing. Jika dia menendangnya, dapatkah dia menahannya? Mau tidak mau dia memelototinya dengan ganas. Bajingan ini benar-benar mengatakan bahwa Eric Kin terluka parah dan hampir membunuh mereka semua. Kamu tetap di sini dan tidak usah memerhatikanku. Melihat tetua Gao dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat, Eric Kin melambaikan tangannya dan perkumpulan para tetua setuju dan buru-buru mundur, memberi jalan untuknya. Setelah itu, Eric Kin berubah pikiran, menghancurkan material dalam jumlah besar seperti terak batu, yang ditarik keluar dari ruang memurnikan obat oleh Reiki. Bang! Pecahan batu ini, seperti banjir dari gerbang yang rusak, ditarik keluar oleh Eric Kin dan berbentuk seperti naga bumi yang melonjak, bergegas menuju laut dengan gila-gilaan. Untuk beberapa saat, permukaan laut terus bergemuruh, air laut terus beriak dan ombak bergulung. Belakangan, melihat Eric Kin terus-menerus membuang puing-puing, tetua Gao dan yang lainnya terkejut lagi. Ini seharusnya sampah batu roh, kan? Tapi ada begitu banyak. Ya Tuhan, berapa banyak batu roh yang dihabiskan bintang jahat ini hari ini? Apa yang telah dia lakukan? Di dalam batu roh terdapat Reiki yang kaya dan ketika Reiki diserap, batu roh akan kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi zat seperti batu biasa. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah benda yang dipupuk oleh Reiki. Meskipun kehilangan Reiki dan menjadi batu, itu masih sangat padat dan tidak akan pecah menjadi terak seperti ini. Alasan fenomena ini adalah tidak ada Reiki di batu roh yang diserap oleh Eric Kin. Belum lagi seberapa kuat kekuatan kontrol yang dibutuhkan untuk menyerapnya dengan bersih dan jumlah ini. Sepotong terak seukuran kepalan tangan adalah batu roh berkualitas tinggi. Dan semburan yang ditarik oleh Eric Kin memiliki radius 10 meter, yang berarti mengeluarkan ribuan keping batu roh dalam sekejap. Dan sudah berapa lama Eric Kin menghilang? 10 waktu tarikan napas berlalu. Waktu setengah batang dupa terbakar telah berlalu. Waktu sebatang dupa yang terbakar telah berlalu. Ombak terus berguncang dan sejumlah besar puing batu roh hampir membuat wilayah laut menjadi berlumpur. Tetua Gao dan yang lainnya tercengang, mati rasa dan hampir jatuh ke tanah. Awalnya, mereka penasaran menghitung berapa banyak batu roh yang dihabiskan Eric Kin. Alhasil, ketika jumlahnya melebihi 10 juta atau bahkan lebih dari 100 juta batu roh, beberapa orang tidak mau lagi menghitung. Dalam beberapa hari terakhir, bintang jahat ini telah menghabiskan ratusan juta batu roh. Bukan jutaan, puluhan juta, tapi ratusan juta. Apa menurutmu batu roh itu sayur biasa? Orang ini sangat kaya dan kamu menyerap begitu banyak Reiki dalam satu gigitan, untuk apa dia menggunakannya? Tentu saja, ada juga kemungkinan Eric Kin tidak ada hubungannya dan telah mengumpulkan banyak puing batu roh dan tidak mau membuangnya. Dia bersikeras untuk membuangnya bersama hari ini dan berpura-pura agresif di depan mereka. Tapi kemungkinan ini langsung tercekik di benak tetua Gao. Dengan kekuatan bintang jahat, tidak perlu menakut-nakuti mereka sama sekali. Dan kalaupun benar, itu membuktikan bahwa Eric Kin memiliki latar belakang batu roh yang melampaui berkali-kali dan itu hanya bagian yang terfragmentasi.
Tentu saja, jika beberapa orang tahu bahwa Eric Kin juga mengkonsumsi sejumlah besar cairan-cairan spiritual dan rumput roh yang tak terukur dalam beberapa hari terakhir, khawatirnya itu akan lebih menakutkan. Alasan mengapa mengkonsumsi begitu banyak adalah karena lubang ilahi telah diaktifkan ke lubang ke-71, tentu saja tidak hanya mengandalkan energi pencerahan dan reiki energi kehidupan. Dalam beberapa hari terakhir, Eric Kin hampir menghabiskan semua persediaan batu roh, rumput ajaib dan cairan spiritual sebelumnya. Jadi pada akhirnya, masih ada beberapa energi pencerahan yang tersisa dan ketika tidak ada sumber daya untuk disempurnakan, Eric Kin langsung memadatkan pusaran di langit dan menyerap reiki langit dan bumi. Setelah membuang semua puing ke laut, Eric Kin juga sedikit pusing. Kekurangan batu roh dan rumput ajaib merepotkan, tetapi tidak mendesak. Sebaliknya, cairan spiritual hampir habis. Selanjutnya, berkomunikasi dengan iblis langit bermata tiga, agak lelah. Toh komunikasi antara dia dengan iblis langit bermata tiga selalu terjaga dengan adanya cairan spiritual. Cari peluang dan lihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa dari orang lain. Eric Kin memikirkannya, lalu menatap kakinya. Dia menginjak tebing langsung dari lubang besar dan retakan itu sepertinya telah terguncang. Ini adalah hasil dari pengalamannya sebelumnya dan dengan sengaja menahan kekuatan tubuh Taois. Tubuh menjadi jauh lebih kuat sekaligus, sepertinya dia harus beradaptasi lagi. Eric Kin terbang lagi dan kembali ke tengah pulau terpencil. Mendarat dengan hati-hati kali ini, dua jejak kaki yang dalam masih tercetak di tanah. Tuan, aku sudah bersalah. Begitu mendarat, Black Demon terbang keluar dan berlutut dengan satu lutut dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Bangun dan bicara, ada apa? Tanya Eric Kin. Tuan, aku membuat kesalahan besar. Kamu mengatakan kepadaku untuk memberitahumu tentang sesuatu yang penting sebelumnya, tapi aku... Black Demon tidak bangun, tetapi dengan wajah pahit, dia memberitahu bahwa Rico Long dan yang lainnya yang mengancam Eric Kin dan bagaimana dia menanggapi masalah transmisi suara dan mengatakannya untuk beberapa saat. Rico Long, mereka ternyata punya cara ini dan kamu bilang bahwa aku terkena pengendalian tubuh olehmu. Eric Kin juga baru tahu bahwa dia sedang berlatih dan hal ini terjadi. Ya, karena aku merasa bahwa Tuan sedang dalam tahap kritis kultivasi pada saat itu dan ketika aku tidak mematuhi perintah Tuan, aku tetap membuat keputusan sendiri dan menanggapinya tanpa pandang bulu. Hal ini dapat menyebabkan kematian Rico Zeng dan lainnya. Tolong hukum aku. Setelah selesai berbicara, Black Demon menundukkan kepalanya, siap dihukum oleh Eric Kin. Namun, setelah menunggu lama, Black Demon tidak melihat Eric Kin membuka mulutnya, jadi dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Sebenarnya, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dan kamu berusaha sebaik mungkin untuk memikirkanku. Jika aku menghukummu karena hal ini, bukankah aku cukup bodoh? Tuan. Kata-kata Eric Kin membuat Black Demon langsung menangis. Meskipun dia berpikir seperti ini, dia tidak dapat menjamin bahwa apa yang dia lakukan benar. Dia takut bahwa dia akan mengganggu situasi dan memengaruhi Eric Kin. Namun perkataan Eric Kin sama sekali tidak bermaksud untuk melampiaskan amarahnya, melainkan memiliki wawasan tentang niatnya sendiri. Tuan seperti itu layak untuk diikuti dan baru setelah itu dia layak atas kepercayaannya yang tulus. Bangunlah. Dengan lambaian tangan Eric Kin, Black Demon berdiri tanpa sadar. Ngomong-ngomong, aku masih bisa membedakan antara benar dan salah dan aku sadar saat itu, jadi aku mungkin tidak bisa menanganinya lebih baik darimu. Tapi pengendalian tubuh, sebenarnya, idemu sangat menarik. Dan karena kamu tidak ada hubungannya dengan Rico Zeng,
Kamu bisa menyelamatkan nyawa mereka, puji Eric Kin. Benarkah? Setelah dipuji oleh Eric Kin, Black Demon juga sedikit malu. Singkatnya, tidak masalah apakah mereka masih menghubungiku atau tidak, fokusnya adalah pemulihan akhir-akhir ini. Eric Kin juga tidak peduli dengan trik Rico Long dan lainnya. Karena orang-orang ini memilih untuk mengancam dirinya sendiri dengan Rico Zeng dan lainnya, mereka jelas sudah putus asa, berpikir bahwa mereka tidak dapat lagi menemukan dirinya hanya dengan pencarian. Bersambung.